Gua tuh pertama kali terjun itu karena IPK gua kecil banget nih ya. IPK gua cuma 2,38. Yeah, look, I'm the man now. I'm the man now. I love a dub, but I did it. Halo guys, Halo guys, kembali lagi sama kita. di obrolan si Ocoy. Nah, di episode yang pertama kita kan sudah bahas background dari kita nih gitu ya. Nah, gue mau coba remind kalian, nama gue Fajar, gue bekerja sebagai digital marketer di salah satu local corporate di Jakarta. Kalau gue Topan, gue juga kerja di Jakarta di perusahaan startup, Startup apa nih? fintech. Oh, fintech. Oke. Oke. Nah, kali ini di episode 2 ini kita akan bahas lebih seru lagi nih. Nah, Betul. yang episode 2 ini sesuai janji kita, itu kita akan bahas gimana sih caranya menjadi seorang digital marketer. Oke? Ya, Nah, di episode ini itu bakal ada 3 segmen. Segmen pertama, kita akan jelasin kenapa sih harus digital marketing. Nah, yang kedua, gimana sih cara mulai pertama kali menjadi seorang digital marketer. Dan yang ketiga, skill set apa aja yang harus kalian miliki untuk menjadi seorang digital marketer. ya bener banget ya. Apalagi kalau misalkan kalau kalian bukan yang lulusannya itu jurusan komunikasi atau jurusan marketing gitu ya. Dan kita berdua juga bukan jurusan komunikasi maupun marketing gitu ya. Kalau misalkan si Ocoy ini kayak jurusan periklanan gitu ya. Perikanan ya. Perikanan, dan gue juga sendiri jurusan sistem informasi gitu ya. Jadi ya jangan khawatir ya kalau misalkan kalian punya background yang sangat berbeda dengan jurusan tersebut. Benar. Gitu. Nah, kayak gue nih, pertama kali gue kenal digital marketing ini tuh sebenarnya terjerumus lah. Maksudnya tersesat di jalur yang benar gitu. Jadi tuh gue tuh pertama kali terjun itu karena IPK gue kecil banget nih ya. IPK gue cuma 2,38. Persatuan mahasiswa 2, jadi gue tuh bingung gitu, gue mau awali karir kemana gitu, karena waktu itu gue pernah ya submit CV di Tasik tuh ke salah satu bank terkenal gitu ya, jadi teller sama customer service. Itu CV gue dibuang guys, nggak dilihat sama sekali. Nah gue akhirnya apply di satu perusahaan. Nah di perusahaan ini ya gue juga nggak tahu ya, bingung juga ya, mungkin karena dia ini orang Jepang, terus dia juga mungkin kemampuan bahasa Inggrisnya juga pas-pasan, jadi dia juga nggak ngerti apa yang gue omongin, dan mungkin gue juga nggak ngerti apa yang diomongin gitu ya. Tapi alhamdulillahnya gue keterima di perusahaan itu gitu. Nah karena gue tersesat di jalur yang benar, waktu itu gue cerita sedikit aja. Jadi total waktu itu yang ngerekrut tuh ada sekitar 5 orang ya, 5 orang apa 4 orang gitu. Nah tapi 4 orang ini tuh cuman 2 yang akhirnya tuh percaya sama digital marketing gitu, karena sisanya itu ya kalian inilah mungkin relate gitu ya. Waktu kita zaman kuliah, ketika lulus pasti orang kalau nggak mau jadi PNS, mau kerja di perbankan, zaman gua dulu ya gitu, beda mungkin sama sekalian zamannya. Kalau nggak kerja di PNS, kerja di BUMN atau kerja di perbankan gitu, karena ya menurut mereka kerja di 3 perusahaan itu atau 3 di bidang itu ya paling sustain gitu. Nah tapi tuh sekarang dengan seiring berkembangnya zaman dan teknologi ya, ternyata banyak banget loh yang bisa kita lakukan gitu, apalagi dengan bidang digital marketing gitu. Nah kalau lu Coy gimana Coy? Sama sih sebenarnya, gue juga kan udah latar belakang beda banget ya. Gue dari jurusan IT gitu ya. Yang kemarin mungkin di episode pertama gue jelasin gue belajar 3 hal, website iya, terus networking iya, hardware juga iya juga gitu kan. Terus tiba-tiba kenapa gue shifting karir jadi digital marketer ya. Sebenarnya gue tuh ada sesuatu hal yang men-trigger gitu ya, ada melatar belakangi lah kenapa gue harus jadi digital marketer gitu ya. Karena soal kebutuhan ya gitu, dan melihat si Ocoy ini gitu ya secara karir memang lebih cepat berkembangnya gitu dibandingkan gue sendiri gitu. Kayak kok gue gini-gini amat ya, gue harus diomelin klien mulu ya. Waktu itu kan gue memang sebagai technical support dan customer service juga gitu kan, jadi ya kebanyakan diomelin klien lah gitu. Lah kita juga sekarang diomelin juga. Iya sih. Tapi sama gue sendiri. Betul. Nah, terus gue sendiri juga nggak belajar dari manapun. Tahun 2015 tuh kayaknya Nggak terbatas banyak. ya, nggak banyak ya, Nggak banyak. terbatas gitu ya. Kayak pelatihan-pelatihan digital marketing itu mungkin ada 1 atau 2 gitu ya, agency yang memang fokus untuk
adanya pelatihan Google Ads certification sebenarnya yang lebih spesifik lagi gitu untuk ngambil sertifikasi Google. Jadi pada akhirnya ya ujung-ujungnya gue otodidak gitu ya, belajar dari YouTube, terus searching Google, baca blog gitu ya, dan langsung praktek gitu ya di perusahaan startup gitu. Jadi ya akhirnya gue jadi paham bagaimana sih cara kerja si digital marketing itu sih. Gitu. Iya, kalau sekarang tuh guys ya, dengan seiring berkembangnya zaman tuh referensi untuk belajar digital marketing tuh udah banyak banget. Kalian mau belajar otodidak tuh udah banyak banget. Cara pelatihan tuh kalian bisa self learning tuh di YouTube gitu ya. Dan gini ya, sekarang tuh even kayak Google dan Facebook sendiri secara mereka ya salah satu media terbesar gitu ya di dunia, bukan hanya cuma di dunia tapi di Indonesia sendiri juga paling besar ya. Itu juga menyediakan pelatihan gratis guys. Nanti kita akan share linknya ya. Kalian coba baca nanti di deskripsi kita. Kita share linknya. Nah di situ tuh banyak banget materi kalian bisa belajar digital marketing. Sesuai tadi yang kita bicarakan, kita akan balik ke segmen kenapa harus digital marketing. Nah mungkin gue akan kasih konteks dulu ke kalian ya. Kenapa digital marketing ini bakal menjadi future pekerjaan yang akan banyak diminati oleh banyak orang gitu ya. Yang pertama, ini gue baca menurut researchnya We Are Social. Ini yang terbaru guys di Februari tahun 2005. Kita lihat sebenarnya penduduk Indonesia kan kalian tahu ya ada 285 juta orang Ya, sekarang. kurang lebih ya. Ya kurang lebih ya. Kalian bayangin deh, dari 285 juta orang itu sudah 212 juta orang yang menggunakan internet sekarang. Berarti sekitar hampir 75% guys. Iya. Gila. Dan itu Luar tuh biasa ya. naik sekitar hampir 9% dari tahun lalu. Di mana angka kenaikannya tuh secara angka ya, itu ada 17 juta orang 17 guys. juta, betul. Itu banyak banget gitu. Dan inilah kenapa alasannya banyak banget investor dari Timur Tengah, dari Eropa, dari Amerika itu mencari digital marketing bisnis di Indonesia gitu. Ya. Nah, uniknya lagi guys, dari 212 juta pengguna internet, ternyata ada sekitar 356 juta pengguna smartphone atau pengguna seluler mobile connections di Indonesia. Artinya ya, ini agak unik nih. Artinya, satu orang internet user di Indonesia itu punya 2 device guys. Nah, di mana angka kenaikannya itu sekitar hampir 2% atau sekitar di angka 5,7 juta gitu. Ini tuh unik banget gitu, dan ini besar sekali angkanya dibandingkan dengan internet populations di Singapura atau di berbagai negara Asia Tenggara yang lain. Kita tuh salah satu yang paling gede guys gitu. Nah dengan adanya perkembangan ini menjadikan bahwa apalagi di dunia marketing gitu ya, ternyata kita ini punya universe atau kita punya market sekitar 212 juta orang gitu. Kalian bayangin kita bisa reach out calon customer kita itu ada 212 juta orang gitu. Itu gede banget gitu. Nah, selanjutnya guys, kalau kita bedah di pengguna internet itu sendiri gitu ya. Nah, ada bagian yang menarik menurut gua adalah ketika user ingin menemukan produk, services atau brand kita sendiri ya di internet, itu ternyata 40% dari mereka itu menggunakan search engine loh kayak Google gitu ya. Kalian pasti pakai Google lah sekarang. Betul. Apa-apa googling gitu ya. Sama gitu kayak Kayaknya sekarang. untuk orang nyari di Bing tuh jarang lah ya. Jarang ya, ada mungkin tapi ya sedikit lah gitu. Tapi mostly pasti pakai Google lah gitu kalau sekarang ya. Terus yang berikutnya mungkin orang-orang juga selain lewat Google Search gitu ya, mereka juga akan cari lewat sosial media juga. Apalagi TikTok gitu ya. TikTok juga kan terkenal juga ya terkait search-nya mereka. Kalau misalkan biasanya ibu-ibu kalau mau cari resep-resep makanan, cara bikin ini, cara bikin itu, atau kayak mau lihat konten-konten DIY gitu ya, itu tuh TikTok nomor 1 ya, bisa ngalahin, mungkin bisa bersaing dengan Google ya gitu. Dan di sisi lain juga mereka juga kadang terpapar oleh iklan di sosial media gitu. Dan lagi biasanya orang kayak nonton kreator-kreator dari sosmed gitu ya, selain mereka menonton videonya, mereka juga melihat komentarnya gitu loh, netizen ini. Iya, jadi
top channel atau source ketika orang ingin menemukan sebuah brand atau sebuah produk itu dari digital channels guys ternyata gitu ya. Dan itu peranan yang paling penting sekali. Nah, sekarang kita bedah. Kalau kita ngomongin digital marketing nih gitu ya. Nah, di dalam digital marketing sendiri ini tuh pasti kan kalian pernah dengar lah namanya digital advertisement gitu. Nah, digital advertisement di Indonesia tuh gede banget guys. Betul. Jadi yang pertama itu di urutan pertama itu ada di social media advertisement, di mana menurut We Are Social ini atau menurut data dari Statista ya, itu sudah generate atau sudah menyumbang sekitar 1,24 billion US dollar guys. Itu entah berapa. Dan ini agregat ya sebenarnya agregat. semua social media ads ya, maupun Meta, Instagram, Facebook gitu ya, dan TikTok sekalipun, LinkedIn gitu ya, itu udah include ya. Ini data agregat ya. Ya, terus yang kedua itu iklan di apps. Wow. Nah, karena kan apps kita banyak banget diwakili sama beberapa aplikasi e-commerce. Betul. Nah, e-commerce apa aja yang kalian tahu tuh? Ya, pasti banyak lah. Ya, ada Tokopedia yang besar, ada Shopee gitu ya, ada Blibli, ada mungkin Bukalapak masih ada kan ya. Nah, terus guys, tadi kan kalian udah denger ya beberapa pemaparan dari kita. Nah, kalau mau baca lebih detail lagi, kalian baca deh beberapa research terkait tentang digital marketing atau digital business, gimana mereka evolve gitu ya. Nah, biar kalian lebih ini lagi gitu ya, supaya gini, maksudnya tuh gini loh, kenapa kita jelasin yang tadi, biar kalian tuh terbuka gitu pikirannya tuh. Jadi kalau kalian nih para mahasiswa yang udah mau pada lulus gitu, atau para career shifter gitu ya, yang mau pada ganti karirnya dari bidang yang mungkin kalian tidak suka gitu, mungkin kalian kayaknya ini gak gua banget gitu, terus kok begini banget sih cari duit. Nah, ternyata ada loh pekerjaan di luar yang mungkin kalian tahu gitu ya. Kan mungkin ya kita juga kadang-kadang kerja tuh kan dapat tekanan juga dari orang tua gitu. Oh, karena orang tua kita hidup di zamannya dan menurut mereka adalah ternyata bidang ini gitu. Misalkan kayak contoh deh, kayak kalau kita di Tasik ya. Ke Tasik ini tuh kalau nggak banyak jadi pengusaha gitu ya, kalau nggak kerja di perbankan jadi PNS atau kerja di BUMN gitu. Yeah. Itu tuh stigma yang yang ada mungkin di benak para orang tua yang ada di daerah gitu. Betul. Karena menurut mereka ya kalau mau kerja stabil, terus kalau mau kerjanya juga nggak pusing, dapat duit pensiunan gitu ya, ya mereka menyarankan di situ gitu. Nah, buat kalian yang terjebak dalam dogma itu, ini ada satu bidang yang menurut gue tuh seksi banget, dan ini tuh akan growing banget gitu sampai mungkin lebih dari 10 tahun ke depan guys gitu. Jadi dengan adanya era AI, dengan adanya era Gen AI gitu ya sekarang, dengan adanya teknologi gitu, digital marketing itu akan selalu bertumbuh gitu. Betul. Karena adanya digital marketing itu sangat selaras atau pertumbuhannya sangat linear dengan perkembangan teknologi guys gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas ke segmen kedua nih. Gimana sih memulai menjadi seorang digital marketer? Nah, mungkin gimana, Pan? Oke, memulai menjadi seorang digital marketer ya. Sebenarnya ada 8 poin ya, coy, untuk jadi poin digital marketing ini gitu ya. Yang pertama mungkin terkait kita harus bisa menguasai fundamental digital marketing itu sendiri gitu ya. Jadi fundamental di sini tuh ya setidaknya kayak tadi kan disebut ya di data We Are Social itu bahwa orang itu mencari sebuah produk atau brand itu tuh melalui Google Search gitu ya. Sementara kalau misalkan di digital marketing ini gimana caranya kita untuk tap in gitu ya untuk mencari user gitu ya atau calon customer kita yang menggunakan Google Search tersebut gitu ya. Istilah yang mungkin sekarang teman-teman dengar adalah SEM ya atau SEM lah, Search Engine Marketing gitu. Dan SEO, Search Engine Optimization. Ini dua hal yang berbeda gitu ya. SEM ya kita harus spend money.
Kalau untuk SEO ya kita harus spend di konten gitu ya, kreativitas konten Jadi kalau dan technical disimpulin, iya. website ya. Jadi kalau gitu. disimpulin, sorry coy, kalau disimpulin SEM tuh bayar. Ya. Jadi kalau kalian mau instan, jadi di urutan pertama, Iya, di pakai pencarian SEM, Google ya, Gitu. gitu. Cuman bayar guys. Betul. Nah, Ya. Nah, selain kedua yang tadi ya, coy ya, ada SEM, ada SEO, ya kamu juga harus menguasai yang namanya sosial media juga gitu kan. Karena tadi yang kedua dan ketiga gitu ya, orang tuh banyak yang bermain sosial media, TikTok, Instagram gitu ya. Itu tuh besar banget peluang kita untuk bisa mendapatkan customer gitu loh di sana. Gitu. Dan mungkin yang sekarang yang cukup kurang ini ya, banyak diminati orang itu adalah email ya gitu ya. Mungkin udah mulai drop ya Iya. intens orang untuk membaca email gitu, kecuali kalau misalkan ada email tagihan kartu kredit ya mungkin itu pasti dibaca lah. betul. Sama bukan itu kartu doang, coy. Kalau ada email gaji. Itu email gaji gitu ya, udah Email masuk apa THR belum, gitu ya. THR, bonus gitu ya. Atau ini juga kali ya, apa? Pekerjaan. Email pekerjaan, diterima atau tidak diterima gitu. Iya, atau tawaran pekerjaan guys. Betul, Pastilah kalian gitu. buka gitu. Selain itu, kalau promosi gitu ya, gua aja nggak pernah baca ya. Betul, udah jarang lah. Udah mungkin ada segelintir orang yang masih baca gitu ya, untuk orang-orang yang mungkin seneng banget baca email ya. Karena mungkin ada beberapa layanan orang ngasih pembelajaran digital marketing itu melalui newsletter ya. Jadi namanya tuh apa ya? Gua agak lupa sih namanya gitu ya, untuk newsletter subscription ini. Jadi nanti kalian tuh bisa belajar dengan orang-orang yang expertise di bidang di digital marketer ini, itu mereka akan kirim informasi ini tuh melalui email kalian. Jadi untuk bacaan ada podcast linknya juga, dan apa namanya, materi-materi yang mau di-share sama mereka gitu. Nah, Gini, daripada nanya-nanya di email, nungguin email, subscribe atau ikutan training tertentu, kalian komen aja ke kita, tanya aja terkait Betul. digital marketing apa yang kalian pengen tahu, kalian komen nanti ya. Betul. Komen nanti kita akan jawab. kita kalau misalkan ingin nge-reach orang-orang ini melalui display banner ya, mungkin orang disebutnya GDN gitu ya, Google Display Network. Jadi kita bisa memunculkan materi iklan berupa banner gitu ya di website-website yang memang media-media besar gitu ya, dan kita pengen nongol nih banner kita, brand kita tuh pengen nongol nih kayak di detik.com gitu ya, di kompas.com dan media-media besar lainnya gitu ya. Nah, poin nomor 2, belajar digital marketing tuh kayak les bahasa Inggris, guys. Jadi harus praktek gitu, harus hands on bahasanya ya. Jadi harus kita yang mendalami, kita yang melakukan gitu. Jadi kalau cuma tahu teori doang itu agak susah gitu. Kayak Betul. kita nih belajar bahasa Inggris gitu. Kalau nggak kita sering praktek ngomong gitu ya depan orang atau ngobrol sama bule gitu, kita nggak akan pernah ngerti gitu bagaimana cara mengimplementasi bahasa Inggris. Nah sama, digital marketing juga sama. Semakin kalian hands on, semakin kalian praktek gitu ya, kalian juga akan semakin memahami nih, oh ini loh lika-likunya, oh ini loh caranya, oh ini loh trik-triknya gitu ya. Nah itu kalian harus hands on gitu. Nah cara hands on gimana? Ada 2 guys. Mungkin kalian bekerja sebagai digital marketer atau kalian self learning gitu. Kalian menjadi seorang freelance gitu. Kalian belajar. Oke. Nah yang ketiga nih guys. Selain kita sudah hands on, setelah kita memahami gitu ya, setelah kita sudah memahami fundamentalnya, setelah kita hands on nih praktek gitu ya, kita juga harus tahu matriks pengukuran sebuah digital marketing activity itu apa aja gitu. Betul. Apa aja harus kita pahami gitu. Karena dengan memahami metrik ini kita bisa memahami ya sukses kriterianya tuh apa gitu. Kayak contoh kita mau ngelakuin branding, apa sih kriteria branding yang sukses? Apa sih kriteria melakukan digital marketing campaign gitu ya? Betul. Nah, ada beberapa mungkin ya, gua akan Mungkin ini jelasin. sebagai salah satu keunggulan juga kali ya di digital marketing tuh, kalau kita invest di digital marketing, salah satunya ya kita punya tolak ukur dibandingkan dengan marketing konvensional ya gitu. Karena kalau marketing konvensional tuh salah satu contohnya ya kayak kita cetak brosur, ya udah sebarin aja ya,
Mungkin yang ada di lapangan kayak sales motor ya gitu. Mungkin sales motor orang yang pulang Jumatan gitu ya, di depan masjid tuh mereka ngasih brosur gitu. Karena itu kan sebenarnya nggak keukur tuh. Dia cuma oke, kemarin cetak atau ngelakuin fotokopi brosur 500 lembar. Ya udah, mereka cuma bisa ngitung itu aja gitu. Tapi mereka tuh nggak tahu penerimanya siapa. Ada berapa yang nerima, bapak-bapak yang masih muda, anak-anak itu ada berapa, mereka nggak tahu. Tapi dengan adanya digital marketing ini, apalagi kita memahami si beberapa alat pengukurannya gitu ya untuk matriks-matriksnya, ya ini yang mungkin bisa jadikan kita sebagai patokan bahwa pada saat kita menjalankan digital marketing ini tuh apa sih tolak ukurnya kesuksesan kita gitu ya untuk sebuah digital marketing campaign. Ya, kayak contoh ya, ini contoh mungkin ya gambaran besarnya. Contoh kayak di SEM tadi gitu ya, yang si Ocoy ceritain gitu. Ya. Kayak di search engine marketing atau di paid search itu apa sih variable matrix suksesnya gitu. Kayak contoh di bagian paling atas gitu ya, kan ada namanya tuh CTR, atau CTR itu adalah click through rate. Apa sih itu tuh kayak rasio dari jumlah orang yang klik ad text-nya gitu ya, kata-katanya yang kalau kalian Google search tuh kan muncul tuh ada kayak headline gitu ya, descriptions gitu. Nah itu tuh namanya ad text guys. Nah rasio CTR itu adalah rasio dari jumlah orang yang klik dan jumlah orang yang lihat atau impressions gitu. Nah semakin tinggi CTR itu artinya adalah ada hipotesanya ya, mungkin ad text-nya itu menarik, atau yang kedua adalah antara orang mencari keywordnya dengan hasil pencariannya itu tepat guys. Ya, relevan Itu makanya diklik sama orang. Nah kalau CTR tinggi tuh bagus nggak sih? Bagus, gitu. jelas. Karena semakin tinggi CTR biasanya semakin murah guys harga per kliknya gitu. Karena kan kalau iklan di paid search itu bayarnya per klik guys. Gitu. Dan itu tergantung ya jumlah keyword yang dipakai apa gitu. Semakin spesifik biasanya semakin mahal, semakin luas, semakin general keywordnya semakin murah. Sebenarnya tergantung volume search keywordnya juga. Betul. Gitu. Nah, yang kedua kita juga bisa mengukur pricingnya gitu ya. Pricingnya tuh apa? Tadi gue ceritain CPC atau cost per click gitu. Murah apa tidak? Kemudian murah sama tidak itu kan relatif ya. Yeah. Tergantung keyword dan industrinya gitu. Nah kalau kita bisa di bawah rata-rata dari harga yang ditawarkan, kan kita bisa tuh lihat di platformnya di Google Ads gitu ya, atau di Keyword Planner namanya kalau kalian tahu. Di Keyword Planner tuh kita bisa mengestimasikan kira-kira harga satu keyword ini tuh berapa gitu. Nah kalau bisa di bawah itu berarti kalian efisien nih gitu. Nah dan yang terakhir kita juga bisa melihat efisiensi dari cost-nya yang kita sudah keluar atau efisiensi di budgetnya. Contoh cost per acquisition kita bilangnya. Nah cost per acquisition ini tergantung nih mau cost per order atau cost per leads atau cost per visit, terserah ya, bentuk acquisition tuh terserah gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah ROAS. ROAS itu adalah return on ad spend. Nah return on ad spend tuh berapa sih duit yang akhirnya return ke kita dari digital marketing activity yang kita lakukan gitu. Betul. Kayak formula matematiknya gampang lah, total revenue dibagi dengan total cost gitu. Itu pada umumnya lah gitu. Selanjutnya, selain matriks yang tadi disebutkan sama si Oco ini, ada juga matriks yang kalau misalkan kita mau implementasi atau mengoptimasi SEO ya gitu. Nah di SEO sendiri itu berbeda lagi nih matriks yang kita ukur gitu ya, dan tolak ukurnya pun berbeda juga. Jadi seperti kita ngitung average rankingnya websitenya kita, terus juga ditambah search volume yang kita punya gitu ya untuk bisa mendatangkan organic traffic ke dalam website kita. Dan di sisi lain juga gitu ya, saat ini tuh lu coy, Gen AI itu kan sudah sedikit menguasai Google Search juga ya. Jadi ya sebenarnya orang itu mungkin udah mulai shifting gitu ya, yang memang yang awalnya itu behaviornya pakai Google Search gitu ya. Sekarang itu orang udah pakai GPT gitu loh, entah mereka menggunakan Gemini atau ChatGPT gitu ya. Jadi karena beberapa perusahaan startup gitu ya, corporate juga gitu ya, udah mulai
mengadopt AI sebagai tools untuk bekerja juga gitu. Karena sebenarnya SEO itu sejatinya itu ilmu untuk gimana caranya produk atau brand kita atau website kita atau blog kita atau apapun itu digital asset kita tuh bisa ke indeks ke Google gitu. Betul. Semakin atas visibility-nya semakin baik gitu. Maksudnya visibility itu semakin terlihat gitu. Nah, semakin terlihat kemungkinan kita untuk diklik dan akhirnya orang visit ke website kita tuh semakin tinggi gitu. Betul. Makanya ada juga mungkin satu yang perlu kita perhatikan juga namanya tuh MSQ atau Monthly Search Query. Nah, itu tuh matrix yang definisinya adalah rata-rata dalam sebulan keyword tertentu tuh berapa banyak sih yang cari gitu. Nah, kenapa ini penting? Karena ketika kita memilih suatu keyword yang related terhadap produk atau brand kita tuh harus mengkombinasikan gitu. Mana keyword yang memiliki pencarian rata-rata per bulannya tuh yang tinggi atau mana yang rendah. Nah, biasanya kayak generic keyword atau keyword-keyword yang umum gitu ya, yang consisting dari cuma satu kata, dua kata, itu biasanya tuh MSQ-nya tinggi gitu. Nah, tapi kayak long tail keyword, kata-kata yang panjang, yang spesifik gitu ya, misalkan kayak beli motor daerah Jakarta, harga motor Honda Beat di Jakarta, itu kan panjang tuh teman-teman ya. Nah, biasanya keyword-keyword tersebut itu tuh yang mencari sedikit. Nah, namun keyword yang panjang tadi atau yang long tail keyword tadi biasanya memiliki CTR yang tinggi. Nah, kenapa memiliki CTR yang tinggi? Karena kan user itu sudah mencari suatu hal yang spesifik gitu. Jadi ketika kita serve atau kita memberikan konten yang sesuai atau ad text yang sesuai gitu, itu kemungkinan untuk diklik juga semakin tinggi gitu. Betul. Nah, itu penting sekali ya, bisa ditekankan teman-teman ya. Iya. Nah, selanjutnya Tapi kadang ini juga coy, biasanya nih teman-teman gitu ya, masalah yang terjadi gitu ya antara performance marketer atau digital marketer dengan engineer biasanya gitu. Jadi kadang kan sebuah produk itu atau sebuah website pasti kan ada yang namanya di product cycle itu ada yang namanya prioritization gitu. Jadi kadang ya mungkin dari tim produk lagi mau develop fitur apa atau pengembangan fitur apa gitu ya. Terus kita kucuk datang dengan segelintir masalah gitu ya, pengen kita fix gitu ya, bahwa website kita itu tuh nggak optimal. Kita mau betulkan gitu ya masalah website kita. Nah, ini yang memang terjadi secara umum mungkin ya gitu ya. Yang gue rasain sih selama ini gue di beberapa company startup ya battle-nya adalah dengan tim engineer gitu ya. Jadi kita maunya kayak gini, engineer nggak bisa. Kita maunya kayak gini, oh ternyata CMS yang digunakan nggak support gitu. Jadi ada aja gitu permasalahan yang biasanya kita hadepin tuh kalau udah ngurusin SEO gitu. Karena SEO sendiri gitu ya secara basic teknikalnya sendiri gitu ya untuk kita optimasi on page-nya itu tuh harus diutamakan gitu loh, karena itu sesuatu hal yang penting gitu. Gimana caranya website kita ini tuh bisa dikenalin sama Google gitu. Jadi jangan sampai teknikalnya nggak dibenerin malah kita nge-generate banyak konten gitu. Jadi teknikal tuh secara dasar kita harus penting banget untuk dibenerin sih. Oke. Nah, selanjutnya ini juga suatu hal yang paling kritikal ya. Jadi ini kritikal banget sih. Kalau teman-teman pengen jadi seorang digital marketer di awal gitu, teman-teman tuh harus punya namanya analytical skills. Ya. Nah, di mana analytical skills ini tuh sebenarnya bisa diasah. Ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pemikirannya atau kebiasaannya menggunakan kreatif gitu ya, lebih ke kreatif, sisi kreatif, lebih banyak subjektivitinya. Kalau pengen belajar digital marketing, teman-teman harus belajar analytical skills gitu. Betul. Nah, analytical skills ini tuh apa sih? Jadi setiap kegiatan digital marketing tuh enaknya ya, itu tuh semua bisa diukur. Bisa diukur. Bisa diukur. Jadi dari mulai orang visit ke website kita gitu ya, kemudian dia ngapain aja di website kita, kemudian dia buka berapa page, kemudian engagementnya seperti apa, berapa lama dia stay, di mana dia dari mana dia akses website kita atau apps kita, kemudian secara profile tuh user kita tuh segmennya seperti apa gitu. Itu tuh bisa
bisa dihitung dan diukur gitu Iya. teman-teman. Nah, Ibarat mungkin analytics ini tuh kayak CCTV kayak coy ya. betul. CCTV kayak di rumah kita pasang CCTV, orang tuh ngapain aja sih di rumah. Nah, itu hampir mirip gitu si analytics ini gitu fungsinya. Nah, untuk enable ini teman-teman itu harus memiliki namanya tuh analytics platform atau analytics tools. Nah, yang paling umum dipakai sama seorang digital marketer itu adalah Google Analytics. Betul. Gitu ya. Bukan kita ngepromoin Google ya, tapi paling umum dipakai itu Google Analytics. Kenapa? Karena gratis. Betul. Ada yang gratis, ada yang bayar gitu. Tapi most of the time itu banyak yang gratis sebenarnya. As long as limit dari jumlah visitornya itu masih di bawah dari limit yang free gitu ya, itu masih bisa gratis teman-teman gitu. Nah, di dalam analytic tools ini tuh banyak banget yang bisa kita ukur gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau belajar gimana cara menggunakan Google Analytics, nanti linknya gua kasih di description. Di situ ada pelatihan sampai technical guidance gitu ya, supaya teman-teman bisa pasang Google Analytics dengan baik dan benar. Betul. Ini kritikal banget karena kalau kita salah menganalisa ya sebuah digital marketing activity, nantinya jadi salah ke depannya gitu ya. Nah, sama gimana sih ini kan Google Analytics gitu ya. Nah, gimana sih kalau kita mau kayak di paid marketing gitu ya. Paid marketing kita pasang di Google Search, kita pasang di tadi topan dari GDN gitu ya, display gitu ya. Kita pengen tahu gitu orang-orang yang datang ke website kita dari channel-channel paid marketing itu tuh gimana sih caranya diukur, Pan? Pada saat kita membuat sebuah campaign, orang melihat iklan kita, mereka visit ke website kita, dan akhirnya mereka melakukan purchase atau sign up atau mengisi sebuah formulir menjadi sebuah leads gitu ya. Nah, ini tuh bisa kita ukur menggunakan conversion action ya disebutnya ya, atau conversion tagging lah gitu di beberapa platform ini, entah itu di Meta Ads gitu ya, di Google, di TikTok, itu ada namanya conversion tagging gitu. Jadi kita bisa tandain bahwa ternyata dari campaign yang kita jalankan itu ada sekian orang yang ternyata akhirnya convert dari iklan gitu. Nah, dan di sisi lain juga sebenarnya kita nanti bisa lihat juga sebenarnya kalau misalkan kita menjalankan beberapa multiple campaign, itu pun kita bisa lihat juga lewat Google Analytics ini berdasarkan source-nya gitu. Karena dengan adanya Google Analytics ini, ibarat kata yang tadi saya mention di awal adalah kita punya CCTV di rumah, nanti ada tamu dari Google, ada tamu dari Facebook, saya bisa melihat, ini orang datang dari Facebook, ini orang datang dari Google gitu. Jadi macam-macam source, macam-macam channel itu kita bisa capture lewat Google Analytics. Dan tidak lupa selalu menerapkan link UTM parameter gitu, agar kita bisa mendefinisikan bahwa si user ini tuh datang dari channel mana gitu. Ya, UTM tuh kayak kita kasih tanda gitu. Iya, kayak tagging lah, kita ngasih tanda atau ngelabelin lah. Gitu. Ya, dibikin label. Oke, selanjutnya di yang poin nomor 5, kita harus mengerti namanya conversion funnel. Nah, ini tuh apa? Ini tuh adalah sebuah funnel. Kalau funnel tuh kayak corong, guys, ya. Funnel ini gimana caranya kita mengerti dari mulai orang akhirnya tahu gitu ya, sampai akhirnya dia jadi customer kita gitu. Intinya itu sebenarnya. Nah, dulu tuh kan ada teori ya, namanya ISAS atau AIDA gitu ya. Nah, sekarang mungkin banyak orang-orang tuh menggunakan namanya double A triple R dan RARA namanya. Nah, untuk penemunya siapa silahkan kalian googling sendiri, oke? Nah, mungkin gimana coy conversion funnel yang si double A triple R sama RARA ini? Oke, sebenarnya ini melihat kondisi perusahaan kita sendiri ya, gitu ya, atau bisnis kita sendiri ya, gitu, untuk mungkin teman-teman yang business owner gitu. Jadi kita tuh ada di tahapan mana sih? Kalau misalkan memang kita tahapannya adalah baru memulai, orang-orang tuh menggunakan double A triple R gitu. Yang memulainya adalah dari lewat acquisition dulu, activation, retention, referral, dan revenue gitu. Nah, kalau misalkan bisnis kita tuh udah jalan gitu ya, kita udah jalan juga, iklan juga, tapi kita belum tahu gitu ya, biasanya kita menggunakan funnel itu AIDA gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan RARA gitu ya. Jadi kita bisa memahami dulu user di dalam, user yang udah masuk ekosistemnya kita gitu. Jadi kita kenali dulu yang ada di ekosistem gitu ya, karena kita memulainya itu mulai dari retention dulu. Kita kenali dulu user kita sendiri itu seperti apa, baru kita duplicate, kita scale
gitu. Jadi kita kenali user kita, baru kita scale. Jadi kayak sesuatu hal yang dibalik sebenarnya. Dan di scale ini yang mungkin tahapannya yang awalnya retention itu ada berada di tengah, tapi ini kita lakukan untuk Rarafunnel itu retention itu dilakukan di dalam gitu. Biasanya kita kasih insentif dulu gitu ya ke existing users. Kita lihat behavior user kita sendiri tuh atau customer kita sendiri tuh kayak gimana, baru kita duplikasi gitu untuk melakukan scaling gitu. Barulah kita taruh level acquisition itu di paling bawah gitu. Jadi hanya diputar aja sih sebenarnya. Nah, Lihat ini kondisinya. tuh ibaratin kayak journey. Betul. Gitu, kayak User journey lah. User journey lah. Ya, Kayak perjalanan. contoh, ya kayak contoh mungkin analoginya kayak mall gitu ya. Jadi ketika visitor atau user kita itu masuk ke dalam mall, nah user itu kemana aja sih? Oh ternyata dia ke toko Giordano gitu ya awal. Kemudian dia ke toko handphone gitu ya, ke iBox. Kemudian dia misalkan ke mana? Ke makan dulu gitu ya. Yeah. Kemudian setelah makan akhirnya balik lagi ke iBox dan beli handphone. Betul. Nah, dengan memahami user journey ini, kita tuh sebenarnya ada dua ya yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita tuh bisa melakukan segmentasi, guys. Jadi segmentasi itu penting banget di digital marketing karena perubahan dari behavior user saat ini adalah mereka itu expect suatu personalized journey. Apa sih personalized journey itu? Jadi user tuh berharap bahwa dia hanya melihat konten, kemudian barang yang sebenarnya dia cari atau dia suka gitu. Nah dari user journey ini kita tuh bisa melakukan satu segmentasi gitu ya. Nah segmentasi ini bisa dibagi dua guys. Jadi ada segmentasi yang sifatnya makro, ada segmentasi yang sifatnya mikro. Nah kalau makro tuh kayak apa? Kayak gambaran besar. Misalkan kita bisa segmentasi dari demographic dan geolocations misalkan ya, gabungan antara dua itu. Nah, dari dua gabungan itu kita bisa bikin lebih mikro lagi. Contoh misalkan, gua mau bikin segmen orang-orang Jakarta yang akses pakai iPhone, kemudian datang ke website gua lihat iPhone 3 kali, kemudian dia datang dari Google Search gitu ya. Misalkan ya, dia datang dari Google Search atau SEO, kita bisa targeting mereka lagi untuk akhirnya mereka datang ke website kita dan mungkin membeli gitu ya. Nah, bagian yang kedua menurut gue yang paling menarik ya, dengan adanya teknologi sekarang dan kita bisa memahami user kita seperti apa, behavior mereka seperti apa gitu ya di dalam website kita bisa memprediksi guys. Jadi contoh, kita bisa bikin suatu modeling di mana kalau user yang datang ke website kita atau aplikasi kita lebih dari 5 kali melihat produk yang sama dalam kurun waktu 1 minggu, nah probability atau kemungkinan mereka untuk membeli produk tuh tinggi. Nah, kita sebagai digital marketer gitu ya, kita mau nih orang-orang yang ini adalah orang-orang yang akan membeli nantinya gitu ya. Akan membeli nantinya gitu. Kenapa ini penting? Supaya setiap duit atau setiap investment yang kita lakukan di digital marketing itu jadi efisien guys. Gitu ya. Dan yang terakhir, impact-nya adalah supaya kita bisa memaksimalkan setiap hasil dari digital marketing activity kita gitu ya. Sama mungkin tidak lupa juga gitu ya, karena kita dari segmentasi tersebut gitu ya, apalagi kita kayak inginnya kan setiap funnel itu tuh bisa memaksimalkan angka conversionnya ya gitu. Jadi ya kalau bisa orang yang berada di stage mana bisa moving ke stage berikutnya gitu ya. Nah kadang kan kita juga harus ngasih insentif juga nggak sih coy? Dari masing-masing stage gitu ya. Karena insentif juga ada dua hal gitu ya yang perlu. Mungkin yang gua tahu sih saat ini sih dua hal ya yang biasanya insentif yang bisa diberikan ke customer kita dari masing-masing stage gitu. Jadi ada yang insentif berupa vitamin atau insentif yang berupa medicine gitu. Jadi ya kalau vitamin itu kayak gimana ya? Vitamin itu kayak kita memberikan insentif ya nice to have aja gitu. Dan kalau misalkan untuk yang medicine ya lu harus punya gitu loh, must have gitu ya, lu harus punya gitu. Dan mungkin perbedaannya atau contohnya gitu ya secara case yang langsung berada di lapangan. Kalau vitamin itu biasanya berupa hadiah poin loyalty point lah gitu ya, yang mungkin atau enggak kayak akses konten eksklusif gitu ya. Kalau misalkan kamu sudah melakukan ini, nanti kamu dapat hak akses apa gitu. Jadi kayak gitu untuk yang berupa vitamin. Tapi kalau misalkan yang berupa medicine, nah ini biasanya untuk pengguna baru nanti dapetin cashback sekian, untuk pengguna baru nanti dapat diskon sekian gitu. Nah itu tuh berupa sesuatu hal yang emang lu harus beli nih barang gitu. Jadi
ada sesuatu hal yang biasanya tuh impact-nya lebih besar gitu. Tapi belum tentu dia itu akan jadi loyal customer gitu. Jadi jangan sampai kita sering-sering ngasih yang insentif yang berupa medicine ya gitu. Jadi kalau bisa carinya yang sesuatu hal yang secara burning ya bisa dikontrol lah budgetnya gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang itu ke tahap nomor 6. Ya, nomor 6 itu adalah kita harus jika teman-teman sudah masuk ke dalam tahu digital marketing. Nah, sebenarnya posisi digital marketing tuh banyak ya gitu ya jenisnya gitu. Dari mulai paid marketing, SEO specialist, content marketing gitu ya, kemudian social media strategist atau specialist, kemudian mungkin sekarang juga ada prom writer gitu. Betul. Ya, banyaklah posisinya. Nah, gua menganalogikan spesialisasi ini tuh kayak pemain bola gitu. Bagi lu yang suka nonton bola mungkin relate ya. Jadi di pemain bola itu sebenarnya kan mungkin ada 4 posisi penting lah ya. Yang pertama adalah goalkeeper, yang kedua adalah defender, yang ketiga adalah midfielder atau playmaker, dan yang terakhir adalah striker gitu ya, penyerang ya, forward gitu ya. Nah, penyerang ini itu adalah tim acquisition kita bilangnya. Nah, tim acquisition itu apa aja sih? Ya tugasnya itu adalah mengakuisisi customer baru gitu ya, customer baru atau reacquisition customer lama, melakukan re-engagement. Itu adalah menjebolkan lah intinya. Kan tugasnya penyerang itu kan untuk bikin gol kan. Nah, contohnya kayak apa sih? Kayak paid marketing specialist gitu ya, kayak SEO specialist, kemudian ada CRM juga ya, gitu ya. CRM specialist gitu ya. Social media specialist. Intinya adalah orang-orang ini ada mempunyai akses ke customer gitu ya. Entah itu mau mencari customer baru atau reactivate customer yang lama. Betul. Ya. Kemudian ada yang posisi yang penting juga, nggak kalah penting nih guys, itu playmaker. Nah, playmaker itu tuh siapa aja sih? Oh, ternyata ada content writer. Oh, ternyata ada designer, ada campaign specialist gitu ya. Campaign management specialist gitu yang tugasnya bikin campaign ideations gitu ya. Kalau teman-teman lihat gitu ada campaign di jalanan gitu, di billboard, di digital, di TV gitu. Itu tugasnya seorang campaign gitu ya. Betul. Jadi dia bikin ide gimana communication strategy yang tepat gitu ya buat target customernya mereka gitu. Itu tuh nggak gampang teman-teman ya, perlu pengalaman dan perlu ilmu gitu ya. Nah, kemudian kayak defender dan goalkeeper itu ya bisa dari mulai produk gitu ya. Karena kalau lu jadi marketing gitu ya, and then produknya juga jelek, jadi kita jadi tukang bohong gitu kan. Karena tugas yang marketing itu kan bikin eko gitu, bikin kayak gemak gitu ya, bikin kayak menyebarkan berita lah gitu ya. Nah, kalau berita yang kita sebarkan juga bohong atau kurang bagus gitu ya, tetap ya kita jadi pembohong gitu ya. Nah, jadi tugasnya kita kalau produknya sudah baik ya, atau produknya sudah fit to the market gitu ya, itu kita hanya echoing aja gitu, kita hanya menyebarkan aja, produk akan menjual dalam sendiri. Makanya penting ya posisi defender ini juga. Nah, goalkeeper ini tuh kayak teknologi. Nah, tanpa teknologi di digital tuh kayaknya mustahil ya untuk bisa dilakukan gitu. Teknologi seperti apa sih? Kayak adanya website gitu ya, adanya aplikasi. Gimana caranya kalau orang mau beli produk kita, sedangkan kita kalau di digital ya, sedangkan kita nggak punya website atau aplikasinya. Bagaimana orang bisa bisa mengenali produk kita gitu, bisa menemukan produk kita kalau kita nggak punya digital asset. Iya. Gitu. Sebenarnya ibarat website itu tuh kayak lapak dagangan ya. Iya. Kayak lapak dagangan gitu ya, atau mungkin kayak sekarang ya, even kayak perusahaan yang jenis bisnisnya itulah B2B, punya website punya website lah ya, mostly punya website kompro atau company profile website, itu biasanya buat kartu nama guys. Jadi ketika orang cari di Google ada gitu nama dia gitu. Kayak contoh deh, startup pasti punya website gitu. Kenapa? Karena mereka ketika mereka mau fundraising, setidaknya orang bisa akses siapa sih startup ini dan apa fokus bisnisnya gitu. Itu penting banget kayak kartu nama guys. Betul. Gitu.
Nah, tahapan selanjutnya, jadi setelah kalian tahu kalian tuh mau jadi apa, tapi ini bukan berarti kalian akan selamanya jadi bidang itu ya. Jadi Betul, kalian bisa betul. juga gitu. Sebenarnya di atas spesialis tuh ada yang namanya generalis ya. Jadi ya generalis ini sifatnya ya kita setidaknya yang tadi ya, kalau secara fundamental basicnya kita udah kuasai semuanya, kita mengerti cara alur kerjanya masing-masing specialty itu tuh seperti apa ya, kita sudah layak menjadi di level generalis. Di mana biasanya generalis sendiri ya udah di level manager gitu ya, atau general manager yang memang menghandle orang-orang spesialis gitu loh. Betul. Jadi jangan takut kalau kalian ingin jadi spesial, maksudnya ingin menguasai satu bidang dulu, nanti akhirnya bisa menguasai bidang lain. Gitu. Betul. Karena pengalaman gua guys, menguasai tuh kayak contoh gua ya, gua tuh 7 tahun lebih specialize di paid marketing gitu. Tapi itu nggak membuat gua itu akhirnya menjadi ya spesialis aja gitu, diam aja sebagai paid marketing gitu. Karena gini guys, analogi dan logiknya tuh sama gitu. Karena yang tadi gitu ceritain ya 4 tahap tadi. Kalau kalian menguasai 4-5 poin yang tadi kita sudah sampaikan, itu tuh akhirnya kalian memahami sebuah konsep gitu. Nah, memahami sebuah konsep ini tuh yang menurut gue tuh penting banget gitu menjadi seorang digital marketing gitu. Karena gue banyak ya interview orang gitu ya yang ingin masuk gitu jadi ke perusahaan yang sekarang gue lagi kerja, banyak banget gitu ya. Nah kebanyakan tuh mereka tuh kebanyakan mereka tuh akhirnya nggak mau untuk mempelajari ilmunya gitu, karena mereka pengen jadi seorang spesialis di bidang itu. Jadi sebenarnya nggak salah juga sih, itu kan pilihan mereka juga gitu. Nah namun yang paling terpenting adalah banyak orang-orang yang gue temuin ini tuh yang tidak memahami konsep gitu, yang akhirnya mereka tuh hanya sebagai doer, hanya sebagai implementer aja gitu, tidak memahami apa sih pentingnya gitu ya, memahami kayak tadi ya 5 poin tadi gitu. Contoh deh, kita kan bekerja di satu perusahaan, kemudian kalau kita tanpa memiliki sebuah mindset kayak bisnis mindset ya gitu ya kita kan implement jadi kayak asal-asalan gitu ya. Oh kita dikasih budget 100 juta 200 juta gitu ya, kita abisin aja gitu. Karena ya tanpa memiliki sebuah bisnis mindset, dengan kita spend uang sebanyak itu tanpa menghasilkan apapun gitu, yang penting kita spend aja gitu, spend aja ya, nggak seperti itu gitu. Jadi ada kalanya ketika kita spend, atau misalkan harga per akuisisinya tuh lagi nggak beres gitu, harganya lagi mahal banget. Nah, either dua gitu, yang pertama kita ikut dengan kompetisinya gitu ya, dengan segala resiko yang akan kita tanggung, atau yang kedua kita tahan gitu dan kita akan fight nanti di waktu yang tepat gitu. Nah, itu sih sebenarnya. Jadi kalau kalian memiliki business mindset atau memiliki mindset yang kita jelasin tadi, kalian bukan hanya sekedar kalau bahasa Sundanya kayak apal cangkem gitu. Kayak cuman implement aja gitu. Oh, ini sebuah pekerjaan gue implement selesai. Tapi kalau kalian punya mindset, kalian akhirnya memahami gitu. Value apa yang bisa kalian kasih dalam pekerjaan ini gitu. Oke, move to the next step. Di tahap ke-7 ya, semoga kalian nggak bosen ya dengerin kita ngobrol, karena cuma lumayan panjang lebar. Nah, di tahap ke-7 ini menurut gue ini complementary ya sifatnya ya, tapi menurut gue juga karena digital marketing ini tuh ilmu yang sangat dinamis ya, perubahannya itu sangat cepat banget gitu. Nah, gue sarankan kalian cari online courses atau kursus online gitu ya, atau kalian bisa bayar atau bisa juga belajar sendiri. Betul. Tapi gue encourage sih mending belajar sendiri gitu, karena kalau lu belajar sendiri lebih nempel aja sih, kalau gue sih begitu ya dari dulu gitu. Nah, dan yang terakhir itu adalah kalian ambil certificate. Kenapa ini penting? Certificate ini bisa kalian pakai kalau kalian mau apply kerja gitu. Betul. Kayak gue contoh deh, gue kalau mau nyari orang yang pengalaman 1-3 tahun ya, minimum gue pengen dia sudah punya certificate gitu. Nah, tapi gue ingetin lagi guys, sertifikat ini kayak sekarang tuh kan muncul banyak banget lah kunci jawaban di YouTube gitu ya. Serius, banyak banget gitu kunci jawaban. Nah, gua nggak encourage kalian untuk lihat kunci jawaban ya, karena gue sendiri kayak gue pengen memahami gitu root atau akar dari ilmu ini tuh seperti apa gitu, konsepnya seperti apa, konsep berpikirnya seperti apa, supaya gue memahami gitu. Secara keseluruhan gitu. Karena ketika gue interview orang itu ya, gue tuh akhirnya gue bisa membedakan itu orang yang tahu
permukaan aja, orang yang memahami konsepnya, orang yang memiliki ngerti logisnya gitu, logikanya gitu. Itu tuh kelihatan banget gitu guys. Nah, sertifikat ini tuh penting banget gitu untuk kasih tahu bahwa oh kita certified implementer gitu. Ini penting banget. Tuh. Nah, sama ya kalau kita kayak apply di freelance di website freelance juga ini bisa jadi salah satu ini guys gitu. Nah, Requirement. ya requirement gitu. Nah, certification ini tuh kayak kalian bisa akses namanya Google Skill Shop atau Google Academy namanya. Di situ tuh banyak banget list dari ilmu dari Google gitu ya, dan kalian bisa ambil sertifikatnya. Atau Betul. kalau di Facebook tuh atau Meta ya namanya Meta Blueprint gitu. Oke, nah sama yang terakhir coy. Nah yang terakhir ini tuh menurut kita adalah penting gitu ya. Dan kayaknya kita juga masih mengalami ya yang terakhir ini ya. Masih. Kita juga akhirnya harus selalu evolve knowledge kita, harus selalu transform, harus selalu adjust, harus selalu mengikuti tren yang sekarang terjadi gitu. Betul. Ya. Karena perubahan teknologi itu dalam 5 tahun terakhir itu gila banget guys, gila banget. Kita kayak dulu ya, mungkin sebelum ChatGPT ada gitu ya. Kita apa-apa kan googling, kemudian kita mencoba untuk nyari informasi yang tepat. Kalian bayangin loh, sekarang ada Gen AI atau ChatGPT gitu ya, atau DeepSeek atau Gemini, atau banyak lah. Sekarang ada banyak banget ya, kayak Facebook juga punya sendiri ya. Itu tuh dengan adanya itu tuh sangat mempermudah kita untuk mencari informasi. Betul. Bayangkan aja kalau kalian tidak memiliki skill ini di zaman sekarang gitu. Itu kita ketinggalan banget gitu. Betul. Even kayak gua aja sekarang itu udah nggak bisa gua lepas dari ChatGPT gitu. Apapun selalu gua tanya ke ChatGPT karena ya tetap ya kalian gua sarankan jangan 100% percaya sama ChatGPT ya gitu. Bukan gua melarang kalian untuk percaya 100% sama teknologi gitu. Lebih baik kita ada cross check juga gitu. Betul. Ya. Jadi biasanya kalau gua di ChatGPT tuh gua kadang-kadang tuh minta reference-nya. Jadi di promptnya gue nanya sesuatu gitu ya, tapi nggak kayak mentahan, gue nggak dengerin hasil jawaban dari si ChatGPT itu sendiri gitu, tapi gue ngelihat referensi mana nih, terus gue lihat gitu referensinya tuh benar apa enggak gitu. Betul. Selama itu benar ya percayai gitu, tapi selama ada nanti perbedaan, nah itu tergantung teman-teman melihatnya seperti apa. Tapi gue sarankan kalian tetap harus cek gitu, apalagi kalau kalian bikin report atau kalian bikin ini kalian jangan 100% mempercayai ChatGPT gitu. But we don't know ya, we don't know nanti in the near future, I don't know, mungkin aja nanti ChatGPT jauh lebih canggih dari sekarang. Betul. Gitu ya, mungkin aja kita cuman kayak kasih suatu laporan kemudian dia yang analisa, we don't know. Tapi by the way, gue juga sendiri sebenarnya untuk di report di kantor ya coy, GP itu tuh ngebantu banget gitu ya. Pada saat ya memang karena sekarang kan gue sebagai performance marketing leads gitu ya di kantor gue sekarang saat ini, dan banyak spesialisasi yang gue handle gitu. Karena keterbatasan waktu juga gitu ya, karena gue juga harus ngejar-ngejar beberapa prioritization juga gitu ya. Nah, kadang pada saat bikin report mingguan nih gitu ya, gue tuh akan meminta bantu si ChatGPT sendiri, tapi hanya sebatas menganalisa datanya aja gitu. Tapi untuk insight beberapa faktor gitu ya, karena gue kerja di startup yang menjual US stock di Indonesia gitu ya. Kadang kan gue mungkin ada keterbatasan, jarang membaca berita-berita apa yang terjadi terjadi di Amerika gitu ya, terhadap mungkin ya market US di Amerika ya seperti apa, ada kendala apa di minggu lalu, ada kendala apa di minggu ini. Nah itu gue kadang tanya ChatGPT gitu. Nanti GPT itu biasanya akan summarize gitu, kayak di periode tanggal sekian terjadi waktu itu tuh kalau nggak salah di tanggal 3 April gitu ya. Ini salah satu contoh gitu ya. Presiden Trump kan menaikkan angka tarif gitu ya. Ternyata ini impact-nya luar biasa gitu ya. Jadi selain di negara kita juga IHSG turun gitu ya, US stock juga turun juga gitu, gara-gara ya ada penyebabnya lah. Dan dengan ChatGPT ini gue bisa dapat informasi itu dengan cepat gitu, tanpa gue harus berkunjung ke situs-situs media gitu. Jadi ya sebenarnya ini membantu gue banget, tapi satu hal, jangan langsung copy paste
teman-teman. Jadi pahami dulu apa yang diceritakan oleh ChatGPT. Kalau misalkan ada insight yang memang ini perlu kita sampaikan, ya udah kita sampaikan di dalam sebuah slide gitu sih. Sama cek kebenarannya ya. Betul. Kita tetap Selalu harus cek cek lah, reference-nya, harus cek gitu. lah ya. Jangan sampai copy paste juga gitu Betul. ya. Dan kalau bisa gitu ya untuk prompt sendiri, ini ada tips gitu ya. Kalau kalian mau nyuruh GPT prompt, itu jangan pendek-pendek. Itu harus panjang, detail. sedetail mungkin Sedetail gitu mungkin. loh. Apa yang kamu minta, apa yang pokoknya lebih mengkritisi lah. Posisikan kalau kamu tuh sebagai stakeholder yang akan menguras atau yang akan menanyakan informasi dari hasil result performance kamu. Nah, itu tanyain sama ChatGPT. Ada faktor apa? Ada insight apa gitu di luar yang memang kita tidak mengerti apapun, dan kita juga bisa jelasin juga kita seminggu yang lalu udah ngeoptimasi apa aja, yang itu mungkin salah satu jadi faktor juga gitu yang bisa diimplementasi oleh si GPT-nya gitu. Kasih konteks gitu. Kayak Kasih contoh konteksnya, misalkan kayak instruksinya ya, gitu. kasih konteks misalkan kayak gue nih seorang digital marketer dan gue udah kasih tahu kondisinya. Jadi kasih tahu konteks, kasih tahu kondisinya, kemudian barulah kalian tanyakan apa Betul. yang Instruksinya ya. instruksinya. Jadi Oke. gitu ya. Sip, berarti total kita ada 8 ya. Jadi 8 ya. Mungkin bisa kita rekap dulu kali ya, Jar. Apa ya, Coy? Dari yang pertama gitu ya. Ya, yang pertama kalian harus mastering fundamental dari digital marketing itu sendiri. Ya. Kuncinya adalah pahamin channelnya, pahamin toolsnya. Oke. Kemudian yang kedua adalah kalian harus hands on. Ya, hands on itu artinya kalian harus praktek. Semakin langsung. kalian praktek langsung, semakin kalian terjerumus, semakin kalian mendalami, semakin kalian juga cepat memahami. Betul. Yang ketiga adalah pelajari key success matrix-nya apa yang menjadikan digital marketing activity kalian tuh sukses. Kayak tadi paid marketing gitu ya, ada CTR, ada CPC, ada CPO, CPA, cost per action, sama misalkan ROAS gitu ya, return on ad spend. Atau tadi SEO gitu ya, ada MSQ, ada implementasi technical requirement gitu ya. Kemudian yang keempat, kalian juga harus punya analytical skills gitu ya. Dan analytical skills ini dengan enablernya adalah kalian harus memahami analytic tools kayak Google Analytics gitu ya. Dan kalian juga harus memahami konsep dari tagging atau pixel supaya digital marketing activity kalian bisa terukur. Betul. Poin nomor 5 adalah kalian harus ngerti conversion funnel gitu ya, atau user journey, tujuan untuk bikin segmentasi gitu ya, atau yang kedua adalah untuk bikin personalisasi gitu ya. Nah, yang keenam itu adalah setelah kalian memahami tadi dasar, kalian ada beberapa nih role sebagai digital marketing nih gitu ya, dari mulai paid marketing gitu ya, konten, sosial media, kemudian SEO, CRM, whatever gitu ya, itu banyak. Setelah itu kita encourage kalian untuk tahapan selanjutnya nomor 7 itu untuk take online courses atau cari kursus online dan melakukan sertifikasi supaya kalian menjadi trusted partner atau trusted person gitu ya. Dan yang terakhir, karena ini ilmu sangat dinamis, karena ini bergantung sekali dengan teknologi, kalian tetap harus belajar atau kita bilang continuous learning. Itu tahapan selanjutnya. Jadi jangan pernah bosan untuk belajar. Selalu belajar. Jadi catat ya teman-teman, ada 8 ya. Nah guys, tadi udah panjang lebar ya kita ngobrol. Kerasa ya, kayaknya sejam kali ya. Hampir sejam gitu ya. Tapi mudah-mudahan kalian nggak bosan dengerin kita dan mudah-mudahan itu bermanfaat buat kalian. Nah, di episode kedua tadi kita belajar ya apa aja sih tahapan untuk menjadi atau journey lah untuk menjadi seorang digital marketer gitu ya. Nah, again gue tekankan ya, belum tentu informasi yang gue sampaikan, gue dan adik gue ini benar gitu, tapi semoga benar karena kita juga berdasarkan pengalaman kita sendiri gitu ya. Jadi dan kita bicara di sini bukan berarti kita ini paling benar dan paling pintar. Ya, ini untuk disclaimer ya teman-teman ya. Jadi belum tentu ya, gitu, banyak banget teman gue jauh lebih pintar dari gue gitu ya, lebih hebat dari gue. Tapi mungkin mereka punya pengalaman yang masing-masing ya, berbeda ya dengan kita gitu ya. Semoga kalian nggak bosan dengerin kita gitu ya. Nah, akhir kata gue ingin menyampaikan bahwa keep learning,
keep searching gitu, keep looking, don't settle. Kalau kata Steve Jobs ya, don't settle. Tetap harus belajar gitu, tetap harus mencari informasi yang relevan buat kita, apalagi kita sebagai praktisi gitu ya. Karena sejatinya digital marketing tuh ilmu yang sangat dinamis gitu ya, ilmu yang sangat dinamis dan cepat sekali perubahannya. Nah tapi gue suka banget gitu ya, karena jadinya nggak bosen gitu, tetap belajar terus gitu. Ada hal yang baru kita bisa pelajari terus gitu, jadi nggak bosen gitu, jadi nggak stagnan lah knowledge kita. Oke, just recap ya, tadi udah belajar journey menjadi seorang digital marketer gitu ya. Gimana gitu, di awal tuh harus seperti apa gitu. Nah, nextnya di episode 3 kita akan ngobrol lebih dalam lagi. Betul. Lebih mengenal lagi digital marketing gitu ya. Akan kita tekankan di episode 3 adalah channel-channel digital marketing itu apa aja, dan kita akan kupas lebih detail masing-masing dan fungsinya untuk apa gitu, supaya kalian tergambar bahwa digital marketing itu gak cuman jadi TikTok affiliate doang, gak cuman iklan di TikTok doang gitu, dan gak cuman jadi sosial media doang gitu ya, gak cuman paid marketing doang, tapi banyak banget. Nah, yang menarik adalah bagaimana kita mengkombinasikan strategi ini gitu ya, pemilihan dari channel ini supaya teman-teman bisa achieve target dari teman-teman itu sendiri. Oke? Gua Fajar. Gua Topan. Thank you banget guys. Jangan lupa comment, like, and share. Subscribe juga. Bye-bye. Bye. Yeah, look, I'm the man now. I'm the man now. I left a dub, but I did it with no handout. I'm the man now. I'm the man.